Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ayah bunda kalian yang ada di rumah juga sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal lingkungan muatan pelajaran PKLH kelas 3. Kalian akan belajar bersama Ibu Mardiana. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.1 mendeskripsikan lingkungan sehat dan tidak sehat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. 2. Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan cara-cara merawat lingkungan dengan benar. 3. Dengan membaca cerita, siswa dapat menjelaskan akibat tidak menjaga lingkungan dengan benar. Dan yang keempat, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membedakan makanan bersih dan sehat dengan tidak bersih dan tidak sehat. Materi yang akan kita bahas adalah mengenal lingkungan sehat dan tidak sehat, cara merawat lingkungan, akibat tidak menjaga lingkungan, dan perbedaan makanan bersih dan sehat dengan tidak bersih dan tidak sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, Ibu akan perkenalkan dulu teman kalian, Alia. Teman kalian Alia ini akan melakukan sebuah petualangan. Kira-kira Alia mau berpetualang apa ya? Ya, Alia akan berpetualang mencari lingkungan yang bersih dan sehat, serta lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat. Kira-kira Alia bisa menemukannya atau tidak ya? Ayo kita ikuti petualangan Alia. Alia mendatangi sebuah lingkungan di mana di setiap rumah terdapat halaman yang sangat asri, rapi, indah, banyak pepohonan di sana. Dan setiap ruangan dalam rumah tersebut sangat rapi, terdapat ventilasi yang cukup, tidak ada sampah yang berserakan. Serta di lingkungan tersebut juga memiliki sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Nah, anak-anak, setelah kalian ikuti perjalanan Alia ini, menurut kalian termasuk dalam ciri-ciri lingkungan yang bagaimanakah tempat yang telah Alia datangi tadi? Iya, benar sekali. Itu termasuk ciri-ciri lingkungan yang sehat. Ayo coba kita sebutkan ya, apa saja ciri-ciri lingkungan yang sehat. 1. Bersih. 2. Tidak ada sampah berserakan. 3. Banyak pepohonan sehingga menjadikan udaranya di sekitarnya menjadi sejuk dan sehat. Dan yang keempat, aliran airnya tidak tersumbat. Oke, mari kita ikuti lagi perjalanan Alia selanjutnya ya. Di tengah perjalanan Alia, dia mendapatkan sebuah rumah yang mana di depan halaman rumah tersebut banyak sekali sampah berserakan. Lalu Alia memasuki ruangan lain di dalam rumah itu. Ia melihat sebuah dapur yang di situ terdapat banyak sampah, peralatan dapur yang berserakan di mana-mana. Sepulang dari rumah itu, Alia melanjutkan perjalanannya. Alia melihat sebuah sungai yang di dalamnya terdapat banyak sekali sampah. Airnya berwarna hitam dan tidak mengalir dengan lancar. Lalu, dia juga melihat sebuah lingkungan yang sangat gersang sekali. Tidak ada tumbuhan rindang di sana, udaranya panas dan berdebu. Nah, dari petualangan Alia yang telah kalian saksikan, menurut kalian, contoh-contoh tadi termasuk ciri-ciri lingkungan yang bagaimana ya? Iya, benar sekali. Itu merupakan contoh lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat. Kira-kira adakah dampak bagi penduduk yang tinggal di daerah tersebut? Ya, banyak sekali dampaknya. Di antaranya yaitu, ada yang tahu gambar apa ini anak-anak? Ya, bencana banjir.
diakibatkan oleh aliran air yang tidak lancar karena tersumbat oleh sampah, sehingga akan membuat genangan yang lama-lama akan menjadi banjir. Akibat dari banjir ini, aktivitas manusia juga menjadi terganggu. Mereka kehilangan harta benda, bahkan ada yang sampai memakan korban jiwa. Akibat tidak menjaga lingkungan yang kedua, yaitu pencemaran lingkungan. Sampah-sampah yang dibiarkan berserakan juga dapat mencemari udara yang akibatnya menimbulkan bau busuk yang mengganggu pernapasan. Terjadi juga pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Akibat ulah manusia yang lain yang kurang peduli dengan kebersihan lingkungan di sekitarnya, antara lain dapat menimbulkan beberapa penyakit yang menyerang tubuh manusia, seperti penyakit malaria, disentri, dan tuberkulosis atau TBC. Agar kita terhindar dari segala macam musibah dan penyakit, maka kita harus pandai merawat lingkungan. Caranya yaitu yang pertama, menjaga lingkungan. 2. Menempatkan sampah sesuai jenisnya. Dan 3. Membawa tempat makan dan minum bila bersekolah. Untuk menjaga dan mewujudkan lingkungan yang sehat, kita dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Cara merawat lingkungan yang kedua adalah penempatan sampah sesuai jenisnya. Tahukah kalian, sampah itu adalah sisa makanan yang tidak terpakai. Nah, sampah itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, 2 sampah anorganik, dan ketiga adalah sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan. Sampah organik ini identik dengan warna hijau. Nah, sampah apa saja yang termasuk sampah organik? Contohnya yaitu daun, sisa makanan, sisa potongan sayuran, dan sisa kulit buah. Jenis sampah yang kedua yaitu sampah anorganik, artinya sampah yang tidak mudah untuk diuraikan. Tong sampahnya biasanya berwarna kuning. Yang termasuk jenis sampah anorganik diantaranya botol plastik, kaleng, dan juga tas plastik belanjaan. Jenis sampah yang ketiga yaitu sampah B3, artinya ini sampah yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya serta beracun. Tong sampahnya biasanya berwarna merah. Contohnya yang termasuk jenis sampah B3 yaitu bola lampu, baterai, dan kaca. Cara merawat lingkungan yang ketiga yaitu dengan membawa tempat makan dan minum bila ke sekolah atau bepergian. Dengan begitu, kalian berarti sudah mensukseskan program pemerintah Kota Balikpapan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik. Anak-anak, selain menjaga kebersihan lingkungan, kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, apa perbedaan makanan yang bersih dan sehat dengan tidak bersih dan tidak sehat? Makanan yang bersih dan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan lemak yang terdapat pada makanan yang mengandung gizi seimbang. Seperti apakah makanan yang mengandung gizi seimbang? Yaitu terdapat pada menu 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan juga susu. Sedangkan makanan yang tidak bersih dan tidak sehat adalah makanan yang tidak mengandung gizi seimbang. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa makanan yang tidak sehat tidak dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh karena kurang memiliki kandungan karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak. Contoh makanan yang tidak sehat yaitu gorengan, mie instan, makanan yang dibakar atau dipanggang, makanan kaleng,
dan daging olahan seperti sosis dan ham. Ayo anak-anak, sekarang kita simak cerita berikut ini. Sepulang sekolah, Sofia mengganti seragamnya. Dia mencuci tangan sebelum makan, kemudian berdoa dan mulai makan. Selesai makan, sisa-sisa makanannya dibuang ke tempat sampah. Kemudian Sofia mencuci alat makannya dan menaruh di rak piring. Di pekarangan rumah Sofia juga ada beberapa tanaman. Sofia selalu merawatnya dengan menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Itu semua Sofia lakukan karena dia tahu dengan banyak pohon, banyak pula udara bersih yang dihasilkan. Oke, tugas kalian sekarang dari cerita di atas, coba sekarang kalian sebutkan 5 contoh sikap perilaku hidup sehat. Nanti silakan ditulis di buku tulis dan dikirim di classroom ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.